Wow, akhirnya sampai juga. Ya guys, kita sudah sampai di checkpoint pertama di restoran Pangrango. Ya, ini guys. Jadi di sini sebelum kita naik kita bisa sarapan, bisa foto-foto juga sebelum ngelewatin jembatan itu. Yuk kita lihat bagaimana panoramanya. Keren kan? Kita harus bangga Indonesia punya jembatan gantung terpanjang di Asia Tenggara. Luar biasa kan? Lembah Purbanya ini prosedurnya lebih ketat lagi karena lebih menantang lah. Jadi guys, sebelum kita naik, kita harus di briefing dulu supaya mengerti prosedur keselamatannya. Gimana? Oke, baik Bapak. Sebelum kita melanjutkan perjalanan, dikarenakan kita akan melewati di beberapa jembatan, bahkan kita terpasang dengan body harness ini buat evakuasi ataupun kita di jembatannya tetap tergantung pakai ini. Oh, oke gitu. Oke, jadi sebelum kita melanjutkan perjalanan, alangkah baiknya kita berdoa dulu biar kita di jalan itu diberi keselamatan serta kesehatan. Juga Bapak pulang ke rumah dalam keadaan sehat serta selamat. Amin. Oke, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Oke, cas dulu. Lembah Purba. Luar biasa. Oke, mantap. Ya guys, kita sudah sampai di jembatan yang kanan kirinya tidak ada penghalang, tapi kita tetap bergantung di atas. Oleh karena jembatan ini sempit, cukup muat satu orang, jadi kita harus menunggu pengunjung lain yang pulang dari sana. Jadi pengunjungnya kalau sudah sampai di sini, baru kita bisa melewati itu. Jadi harus gantian guys. Wah, deg-deg, ngeri-ngeri sedap. Tapi sedap, walaupun ngeri tapi sedap. Oke, dalam ekspedisi Lembah Purba ini, kita dipandu oleh guide kita yang bernama Pak Dedi. Ya. Oke, silakan memperkenalkan diri Pak Dedi. Oke, ya, namanya Pak Dedi akan mendampingi Pak Cipto. Om Cipto. Sampai ke titik terakhir, sampai ke air terjun kembarnya. Ataupun dengan ekspedisi Lembah Purba. Oke, jadi gitu ya guys. Nah, karena pengunjungnya sudah kembali, sekarang kita yang mau naik ke atas sudah boleh. Oke, silakan Pak Dedi. Oke, kita lanjutkan perjalanan. Sip. Untuk dipasangkan ini ya. Oke, jadi guys, sepanjang perjalanan kita harus mengkaitkan ini guys. Juga sepanjang perjalanan, hanya di jembatan aja. Hanya di jembatan ini kita diwajibkan menggunakan ini. Nah, contohnya seperti ini. Oke, ini kita dikasih contoh. Ya, kita sangkutkan ke sini. Oke. Kita bergelantung seperti ini. Tetap kita posisi jalan ini tetap terpakai. Oke. Lanjutkan. Oh, Mang Dedi, saya mau tanya nih, Mang Dedi. Ini cuma ada 3. Kalau pengunjungnya lebih? Jadi kan kita prepare teman kita yang mau lintas itu bertiga. Jadi kan untuk guide-guide yang lain kemungkinan kalau mau melewati sini tetap bawa karabiner seperti ini. Oke guys, jadi karena kita bertiga memang disiapin untuk bertiga. Kalau kita lebih banyak, ini nanti akan dibawa oleh para guide tournya. Oke, sekarang Cito mencontohkan begini cara jepitnya. Kita tinggal maju, ikutin irama. Oke, sebentar. Kameramen diwajibkan juga dong, kameramen. Ya guys, meskipun ngeri-ngeri sedap ya, tapi tetap aman guys. Bagaimana Om Cipto menjadi seorang ahli rasa dan kenikmatan, di sini salah satu tempat latihannya. Oke, kalau kalian mau ganteng maksimal, mau jadi ahli dalam rasa dan kenikmatan, come on! Jembatan ini kanan kirinya tidak ada pengaman, bukan tidak ada pengaman ya, maksudnya tidak ada pagar, tapi wah, sorry, sebentar guys, menegangkan. Tapi beginilah kondisi melatih mental kita, melatih fisik kita. Oke guys, kalian bisa lihat ya, di bawah itu
adalah aliran sungai dengan air yang deras. Natural banget. Woi. Iya, oke. Kalian lihat ya, guys. Oke. Kembali kamera menghadap ke Om Cipto. Ya, guys. Memang ngeri, tapi sedap. Jadi disarankan Anda yang lemah jantung atau takut pada ketinggian, ya sebaiknya tidak melalui jembatan ini. Keren sekali. Oke, Om Cipto nggak bisa jalan cepat-cepat karena jembatan ini bergoyang terus ya. Wah, sebentar guys, istirahat dulu sebentar kita. Jadi sepanjang jalan itu, Om Cipto harus mengkaitkan tubuh, mengkaitkan diri dengan ini ya guys. Nah, jadi ini harus ikut berjalan dengan kita sepanjang jalan itu. Oke, kita lanjut perjalanannya. Kalian perlu bangga Indonesia punya tempat wisata alam yang se-ekstrim ini ya. Keren. Wow. Oke guys. Ini ada kawan Om Cipto. Mantul. Kawan Om Cipto guys. Nyalinya orang yang kecil tapi nyalinya macan. Ya, kita lanjutkan lagi perjalanan kita. Wow. Keren habis. Betul-betul keren. Aku bangga menjadi Indonesia. Ya, kurang lebih kita harus berjalan bergantungan gini sekitar 10 meteran lagi, 30 meteran lagi. Baru sampai di ujung jembatan gantung yang tanpa dinding pengaman. Tapi tetap aman karena kita bergantungan di kabel ini. Aduh, nggak tahu harus berkata apa lagi. Yang jelas, Om Cipto betul-betul menikmati ekspedisi Lembah Purba ini. Aduh, Om Cipto sangat merekomendasikan kalian dimanapun kalian berada, kalau kalian sempat datang ke Sukabumi, Jawa Barat, kalian boleh mengunjungi tempat ini. Luar biasa. Tapi Om Cipto sarankan sebaiknya kalian datang tidak pada weekday ya, tidak pada weekend ya, karena kalau weekend terlalu rame, nggak enak untuk ngambil gambar ya. Jadi oke, kita sudah sampai di ujung jembatan. Kita harus melepaskan guide ini. Aduh, ngos-ngosan juga guys. Ini ya, lepas. Ya. Oke guys, berhasil. Puji Tuhan, alhamdulillah kita telah melewati rintangan-rintangan. Aduh. Sebenarnya Om Cipto, Serem juga ya. Iya. Lumayan lah. Om Cipto sebenarnya ada rasa Besok takut ya namanya. guys. Sangat manusiawi ya kalau kita takut ya. Tapi ya, demi memberikan informasi kepada kawan-kawan di sana, jadi Om Cipto pura-pura berani. Pura-pura berani dan berjalan dengan berhasil. Oke, sekarang kita masuki jalan setapak hutannya. Apa namanya? Trekking ya. Kita mau trekking dulu. Ya guys, lewat jalan setapak ini kita memasuki hutan Lembah Purba dan kita banyak menemukan pohon-pohon atau tanaman-tanaman yang tidak biasa kita lihat. Contohnya seperti ini guys. Om Cipto nggak tahu ini apa namanya. Nah, ini Pohon bumbuai. buahnya seperti ini. Oh, buah ini. Ya, bunganya. Oh, bunganya. Oh, jadi kalau kalian lihat sepintas, kalau daunnya ya sepintas seperti pohon enau. Jenis rotan, Pak. Oh. Rotan yang jumbo ini. Oh, oke, sejenis pohon rotan guys. Jadi pokoknya di Jakarta kalian nggak bisa nemuin ini. Tapi kita di hutan Lembah Purba, Sukabumi, kita bisa nemu ini. Keren ya. Luar biasa ini. Kalau ngeliat begini,
Kalau tidak ada rasa syukur di hati kita, rasanya kita bukan manusia lagi. Luar biasa ciptaan Tuhan. Oke guys, supaya tidak banyak bawa waktu, kita jalan lagi karena perjalanan masih jauh. Jadi diperkirakan perjalanan pulang dan perginya, ini hanya perjalanannya, menempuh waktu kurang lebih 1,5, 4 jam pulang pergi. 4 sampai 4,5 jam pulang pergi. Belum termasuk kita berfoto-foto, mengambil gambar, segala macam. Jadi hanya perjalanannya aja. Jadi memang lewat jalan setapak dan kita harus melalui jembatan-jembatan yang ekstrim. Bahkan ada yang super ekstrim guys. Tapi nanti kalian lihat. Oke, lanjut. Mungkin kalian pernah dengar ya, lagu Jawa Barat, lagu Jaipong yang berjudul Daun Pulus. Daun pulus, na 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 ni na. Om Cito nggak tahu lagu itu, tapi kira-kira begitu. Inilah yang namanya daun pulus. Jadi tidak boleh tersentuh oleh kulit yang lembut, hanya boleh tersentuh oleh telapak tangan yang tebal. Kalau kesentuh kulit yang ini akan menimbulkan rasa gatal. Masih banyak flora-flora yang bisa kita nikmati. Kita jalan lagi guys. Oke guys, kembali kita menemukan jembatan gantung. Kalian bisa rasakan betapa jiwa kita ya betul-betul bisa menyatu dengan alam. Ini betul-betul healing yang mahal, jarang kita temui. Tengah hutan, di bawah kaki gunung Pangrango, kita merasakan gemercik suara air dari pegunungan. Keren banget, buset. Gak rugi kalian dengan biaya 300.000. Kalian betul-betul bisa healing. Yuk, jalan lagi. Oh iya, ini jalan yang kita lalui sekarang ini jembatan gantung juga, tapi kita tidak membutuhkan pengaman yang berlebihan karena memang pendek ya. Sedikit aja udah ketemu air. Oke, come on. Ya guys, setelah melewati jembatan kecil tadi, sekarang jalan kita menuju ke lokasi air terjun yang 90 meter itu. Nah, kalau tadi kita menurun ke lembah, sekarang kita dari lembah ini kembali naik ke atas. Jadi, siapkan fisik dan mental kalian. Come on! Karena kita harus melewati jalan setapak dan di sampingnya ada jurang dialirin sungai. Jadi kita tetap harus memakai pengaman ini guys. Oke, sekarang kita bisa melanjutkan perjalanan kita dengan lebih aman. Oke, come on. Tetap satu tangan. Ikat ke sini. Kameramen, hati-hati. Mundurnya hati-hati kameramen. Jalan kaki itu. Wah, ngeri banget. Lu nggak lihat kaki. Wah, woi. Oke, kameramen, tidak harus mundur jalannya. Utamakan keselamatan, kameramen. Tolong, kameramen dengar, utamakan keselamatan. Jangan kasihkan ambil gambar. Ya guys, waduh, ngeri-ngeri sedap guys. Tangan kita tetap harus bergantung di sini. Kita tidak akan fatal ya. Jadi sepanjang dinding tebing ini dilengkapi dengan tali baja untuk kita berjalan. Oke. Ya, alhamdulillah, puji Tuhan, akhirnya kita sampai ke ujung juga. Wow, memang betul-betul mengerikan. Setidaknya
Kalau nyali kalian sebesar tikus, jangan deh. Ini bukan berarti Om Cipto sombong ya. Cuma Om Cipto mau peringatin. Jangan lihat orang enak-enak terus kita jalanin. Tahu-tahu di tengah jalan kita harus dievakuasi. Kan ribet. Jadi hidup ini jangan ngerepotin orang. Oke? Sekarang kita lanjut. Come on! Ya guys. Kembali kita melintasi jembatan gantung yang tidak perlu terlalu pengaman ya, karena cukup rendah, tapi dengan arus air yang cukup deras. Nah, ini jembatan biasa saja, belum yang ekstrim. Oke, kita lanjutkan perjalanan. Come on. Ya guys, puncak dari perjalanan kita adalah jembatan ini guys. Kalian bisa lihat, namanya Jembatan Setapak. Jembatan gantung setapak, di bawahnya jurang, ada sungai. Kemudian kanan kirinya tidak ada pagar. Tapi sebagai pengaman, tubuh kita akan digantung di sini guys. Oke, jadi kalau kalian beralasan tua tidak bisa, bohong. Kita harus berprinsip, walaupun tua, kita tetap harus berkarya. Usia hanyalah angka-angka. Jadi jangan mau dibilang tidak bisa ya. Tidak, itu hanya menjatuhkan semangat kalian. Sekali lagi, tetap semangat. Om Cipto berumur tahun ini 58 tahun. Ya, jadi supaya kalian tahu, tidak ada kata takut karena memang sudah aman ya. Secara teknis ini sudah aman. Kalau terjadi apa-apa, itu di luar teknis, takdir. Tapi yang penting, semangat kita. Oke, Om Cipto contohin bagaimana cara menaiki jembatan ini. Jadi, sekali lagi, jangan anggap remeh orang tua. You know? Come on! Tidak berani melalui jembatan ini, jembatan setapak namanya ya. Kalau ada yang tersesat di hutan, kalau kalian menemukan namanya tanaman begonia, kalian nggak akan lapar. Jadi batangnya bisa dimakan. Om Cipto kasih contoh ya. Semakin jauh kita meninggalkan air terjun kembar itu guys. Ya, kita nggak bisa berlama-lama karena ada rombongan di belakang yang harus melalui juga. Iya. Jadi ini sensasi terakhir guys. Jadi kita melintas di atas sungai ya.